ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah beribadah salat zuhur berjamaah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan semoga Allah selalu menolong jalan hidup kita dengan pertolongan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan zuhur ini saya akan menyampaikan kilas balik tentang kajian yang lalu. Kalau ada yang mau berdiskusi atau sharing, bertanya, silahkan. Tentang apa? Tentang kajian sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah syukrul wudu, dikaitkan dengan waktu pelaksanaannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat dalil tentang sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid itu mulanya adalah sholat mutlak. Idza dakhala ahadakumul masjida falam yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk terlebih dahulu sehingga menunaikan 2 rakaat sholat. Tidak disebutkan sholat apa, pokoknya masuk masjid sholat 2 rakaat. Itu sholat, orang menyebutnya ketika masuk masjid lalu sholat 2 rakaat, ditanya sholat apa itu, lalu para ulama menjawab, ya sholat apa? Ya sholat tahiyatul masjid. Sehingga kemudian sholat tahiyatul masjid itu menjadi sholat tersendiri, yaitu apabila masuk masjid sholat, namanya sholat tahiyatul masjid. Padahal mulanya dia adalah sholat mutlak. Sehingga kalau dia masuk masjid, waktunya ternyata qobliyah zuhur hanya cukup untuk 2 rakaat, maka mencukupkan dia sholat qobliyah zuhur tadi, sehingga termasuk di dalamnya tahiyatul masjid. Karena pokoknya masuk masjid sholat 2 rakaat, yang dikerjakan sholat apa? Ya sholat 2 rakaat. Mulanya itu. Sehingga kalau seseorang langsung melaksanakan sholat rawatib qobliyah zuhur, maka qobliyah zuhur juga termasuk di dalamnya tahiyatul masjid, karena dia sholat mutlak awalnya. Tapi kemudian dia menjadi keren. Apa itu? Di waktu yang dilarang pun dibolehkan sholat itu. Panjenengan jam 5 sore datang ke masjid, nunggu waktu maghrib, begitu masuk sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid, padahal itu waktu yang dilarang. Kenapa? Karena menganggap memang ada sholat tersendiri orang masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, karena sudah kadung punya nama. Awalnya itu sholat mutlak. Sehingga nanti kalau berbicara pertemuan yang lalu, jadi sama seperti sholat syukrul wudu, usai wudu terus sholat 2 rakaat. Itu amalannya sahabat Bilal bin Abi Rabah. Masuk masjid karena tadi habis wudu, masuk rumah, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Setelah berwudu sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Dulu itu mutlak. Pokoknya sholat apapun 2 rakaat ya masuk kategori berarti selesai wudu sholat. Tapi ternyata Bilal bin Abi Rabah menjadikan amalan itu, lalu ulama mengatakan, ya endahlah, ini amalan sholat tersendiri, ya namanya syukrul wudu. Sehingga kemudian para ulama
Kalau seseorang masuk ke masjid, ideal, karena setiap amal itu akan bergantung pahala besarnya bagaimana beban yang dirasa. Contoh, panjenengan sholat 2 rakaat dengan sholat 4 rakaat, kalau ukuran capek, lama mana? Lama 4, capek 4, apalagi 6, kan begitu. Makanya hadisnya, inna min idhamil jazai ma'a min idhamil balai, hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah, kalau tidak Muslim, Bukhari. Sesungguhnya pahala yang diberikan oleh Allah, besaran pahala itu diberikan oleh Allah sesuai beban yang diderita oleh orang yang melakukan amalan tersebut. Jadi sebenarnya orang yang sholat 2 rakaat dengan 4 rakaat itu beda, tapi ilmu datang. Kan orang itu ingin, kalau bisnis itu modalnya sedikit untungnya banyak, kan begitu ya, gitu kan? Modal sedikit untungnya banyak. Bagaimana sholatnya 2 rakaat tapi pahalanya melampaui, bisa jadi 4 rakaat, bisa jadi 6 rakaat. Apa itu? Ketika dia masuk masjid, waktu sholatnya kurang 2 menit lagi qomat, maka dia sholat saja, sholat rawatib. Kenapa? Karena dia sholat tersendiri yang punya waktu. Maka walaupun tanpa meniatkan, gabung niat tahiyatul masjid, syukrul wudu, tahiyatul masjid digabung niatnya jadi satu, insya Allah tetap pahalanya akan mendapatkan semuanya. Walaupun ada kitab Al-Asbah wa Nadhair yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, di situ dikatakan seseorang yang berkumpul pada waktu tertentu untuk melakukan amalan yang sifatnya sama, termasuk sholat rakaatnya sama, kaifiyah tata caranya sama, maka sholat yang satu dengan yang lain saling mengkait, sehingga cukup dengan menunaikan rawatib saja, maka dia akan masuk semuanya nilai pahala. Kalau menggunakan kaidah itu, ada beda pendapat ulama. Pertama, ya pokoknya sholatnya qobliyah zuhur, sholatnya sholat rawatib 2 rakaat, Allahu Akbar, otomatis yang tahiyatul masjid sama yang syukrul wudu masuk di dalamnya. Tapi ada ulama berdasarkan kitab dari Al-Asbah wa Nadhair yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, itu mesti innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap urusan itu akan sangat bersandar apa yang dia niatkan. Maka ya niat, saya sholat qobliyah zuhur 2 rakaat berikut tahiyatul masjid dan sholat syukrul wudu 2 rakaat, Allahu Akbar. Niatnya digabung, rakaatnya cuma 2 rakaat. Itu boleh, boleh. Itu. Nah, ada lagi ulama yang boleh niatnya gabung itu yang sifatnya mutlak. Syukrul wudu sama tahiyatul masjid sama-sama mutlak nih. 2 ini boleh digabung niatnya, tapi rawatib ini bukan mutlak, tapi sholat yang tersendiri berkaitan dengan ketetapan waktu sholat 5 waktu, sholat fardu, maka disebut rawatib, tidak boleh digabung. Tapi ada ulama yang lain, maka kembali kepada fikih aulawiyah yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardawi, fikih prioritas, maka ambil yang prioritas sholatnya, yaitu sholat rawatib, maka insya Allah semuanya akan masuk di dalamnya. Baik jemaah, mungkin ada yang mau sharing, bertanya, silakan. Saya khawatir penjelasan yang lalu ada yang miskomunikasi, tetapi saya yakin antar ustadz yang satu dengan yang lain ada selisih, beda pendapat sedikit, tidak masalah. Yang penting dia punya rujukan dalilnya, punya cara berpikirnya, punya cara bagaimana pengambilan dasar sehingga dia menyampaikan seperti apa. Silahkan, monggo kalau ada bertanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ada berbeda cara memahamkan. Ustadz berkaliber internasional ya, Ustadz Adi Hidayat yang hafal Quran, hafal hadis,
Kalau umumnya kita mengenal sholat itu sholat rawatib yang 10 rakaat atau yang 12 rakaat. Hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku menjaga, aku memelihara 10 rakaat, tidak pernah aku tinggalkan 10 rakaat ini sebagaimana Rasulullah SAW menjaganya. Asyra rakaatin, 10 rakaat, rakataini qabla dzuhri wa rakataini ba'daha, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, wa rakataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakataini qabla salati subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini disebut dengan rawatib, salat sunnah rawatib. Nah, kalau di kalangan umumnya kita, rawatib itu dibagi 2. Ada rawatib muakkad, ada rawatib ghair muakkad. Yang muakkad itu yang 10 rakaat itu tadi, yang ghair muakkad yang belum disebutkan. Apa yang belum disebutkan? Sebelum asar, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu belum disebutkan. Itu disebut rawatib ghair muakkad. Kalau Ustadz Adi Hidayat tidak menggunakan rawatib muakkad, rawatib ghair muakkad, pokoknya yang 10 itu namanya rawatib, yang selainnya mutlak. Nah, beda sekali itu. Salat antara adzan dan iqamah itu salat mutlak. Salat yang dikerjakan sebelum maghrib namanya salat mutlak. Salat yang dikerjakan sebelum isya namanya salat mutlak. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Sebelum asar disebut salat mutlak, itu sangat berbeda. Ada esensi. Kalau salat mutlak, bagaimana mungkin ada riwayat Nabi mengqadha salat sebelum asar dikerjakannya setelah asar. Jadi ada Nabi itu habis salat asar berjamaah bersama sahabat, lalu Nabi berdiri lagi salat 2 rakaat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah solat selesai asar itu dilarang? Tidak boleh, tidak ada solat setelah asar, mengapa engkau mengerjakannya? Lalu Nabi menjawab, yang saya kerjakan 2 rakaat setelah asar ini adalah qobliyah asar yang belum aku lakukan, yang belum aku kerjakan. Bukankah kalian tahu ketika aku masuk tadi kemari, kalian sudah siap, lalu aku perintahkan qomat muadzin, maka berqomat, aku kan belum qobliyah asar, maka aku mengerjakannya baru saat ini. Jadi kalau itu dikatakan mutlak, bagaimana Nabi sampai mengqadha? Itu ada perbedaan cara pandangan. Saya pikir beliau sangat fasih dan lebih pintar dalam bidang hadis. Cuma memang ada beda cara pemahaman di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Baik kemudian bagaimana penerjemahannya menurut para ulama-ulama mazhab. Nahdiyin, NU itu umumnya mazhabnya Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya Syafi'iyah. Kemudian kalau MU Muhammadiyah umumnya mazhabnya Hambali, walaupun dia tidak mengibarkan secara spesifik Imam Hambali, tapi itulah cara berbeda pendapat dari para ulama besar lalu diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat beragama, sehingga dalam organisasi keagamaan pun ternyata ini tetap nempel ke bawah kemana-mana. Tapi sepanjang kita berhusnudzon, setiap orang yang berpendapat pasti punya dalil, dan orang yang paham itu, maka dia akan sangat hati-hati untuk merendahkan pihak yang berbeda. Jadi makanya kita kalau ada berbeda, ya sudah, dia pasti punya dalilnya. Tapi dalilnya begini, ya udah, kamu tidak sependapat jangan ikut, kamu ikut yang sependapat saja, tidak perlu merendahkan. Nah, orang-orang yang istilahnya represinya kurang jauh, begitu lihat yang berbeda, oh ini sesat, oh ini bid'ah, oh ini salah, oh ini neraka, itu sangat disayangkan sekali. Bagaimana mungkin Nabi membangun umat dari kegelapan ke jalan terang benderang? Mereka yang belum Islam menjadi Islam, yang sudah Islam kokoh Islamnya. Bagaimana ada orang berdakwah yang sudah Islam terus dikafir-kafirkan? Ini dakwahnya keliru. Yang sudah baik malah disalah-salahkan, yang sudah taat agama disalah-salahkan. Padahal dakwah itu bagaimana kita ini bisa mencerahkan dan bisa noto hati kita menjadi lebih baik. Barakallahu lana wa lakum.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.